Annyeonghaseyo guys, kali ini aku mau bahas kasus dari negara Korea Selatan tentang kekerasan seksual terhadap anak berusia 8 tahun yang mengakibatkan guys kehilangan fungsi sampai 80% dari organ internalnya. Ya guys, alat kelaminnya rusak, bahkan anak ini sampai harus menjalani operasi pemasangan anus buatan. Kasus kejahatan ini sangatlah kejam guys, yang bahkan sampai hari ini masih meninggalkan luka mendalam di hati korban dan juga masyarakat Korea Selatan. Inilah kisah tragis Nayeong, gadis kecil berusia 8 tahun yang hidupnya hancur karena kebiadaban seorang pria yang membuat masa depannya hancur hingga trauma yang mendalam. Aku mau disclaimer dulu ya guys, bahwa nama asli korban sangat dirahasiakan. Bahkan identitas serta foto dari korban dan keluarga korban juga sangat dirahasiakan guys. Karena mengingat korban masih di bawah umur dan media Korea Selatan memanggilnya dengan nama Nayeong. Jadi kita hormati dia dengan nama itu ya guys. Kejadian ini tuh sebenarnya terjadi di tahun 2008. Tapi masyarakat Korea Selatan baru tahu kejadian ini tuh di tahun 2009 guys. Karena kejadian ini tuh baru diberitakan di TV pada tanggal 20 September 2009. Dan ini tuh menjadi kasus rudal paksa di Korea Selatan yang paling tragis. Karena korbannya anak kecil berusia 8 tahun. Bayangin aja deh, anak kecil ini nih udah jadi korban rudal paksa. Sesuai peraturan yang ada di Korea Selatan, jika korban masih di bawah umur guys, maka tidak bisa langsung diberitakan di TV. Ya tentunya dengan kejadian ini membuat seluruh masyarakat Korea Selatan baik melalui TV ataupun sosial medianya menjadi marah dan sangat geram. Karena juga guys, si pelaku ini sebelumnya telah melakukan 17 tindakan kriminal lainnya dan tidak mengakui tindakan rudal paksa yang ia lakukan terhadap Nayeong. Yuk tanpa babi bu, langsung aja kita masuk ke pembahasan kasusnya. Pagi itu sekitar jam 8.30 pada tanggal 11 Desember di kota Ansan, Korea Selatan, ada nih seorang anak kecil berusia 8 tahun, ya kita sebut aja dengan nama Nayeong ya guys. Nah Nayeong ini guys seperti biasanya hendak berangkat ke sekolah. Tiba-tiba di perjalanan ketika ia sampai di depan sebuah gereja, ada nih guys bapak-bapak yang menghampiri Nayeong dan nanya, kamu mau pergi ke gereja nggak? Nah terus Nayeong dengan polosnya cuma jawab ya, aku nggak pergi ke gereja pak. Si bapak-bapak ini malah langsung menutup mulut Nayeong dan langsung menyeret Nayeong ke toilet lantai 1 yang ada di dalam gereja guys. Dan saat udah di dalam toilet guys, bapak-bapak ini yang bernama Chu Do-sun langsung melakukan aksi bejatnya ke Nayeong. Nayeong ini guys didudukan di atas kloset yang ditutup. Lalu guys, parahnya lagi, Cho Do-sun menyuruh Nayeong untuk melakukan pelayanan seksual. Ya karena Nayeong ini masih kecil ya dia nggak tahu apa-apa gitu guys ya. Ya dia cuma bisa nangis kan. Dan mendengar tangisan Nayeong, Cho Do-sun malah melakukan kekerasan fisik terhadap Nayeong guys. Seperti menonjok dan juga menggigit pipi Nayeong hingga pipinya terkoyak. Bayangin aja deh, ini anak kecil digituin, kesel deh. Dan gak cuma itu guys, Cho Do-sun juga sampai mencekik dan menahan kepala Nayeong di dalam air hingga ia tak sadarkan diri. Dan saat Nayeong tak sadarkan diri, Cho Do-sun memutuskan untuk menyetubuhi Nayeong kecil ini dengan sangat keji dan sangat kejam. Dan setelah puas melampiaskan nafsu bejatnya, Cho Do-sun berpikir nih untuk menghilangkan jejak kejahatannya ini. Akhirnya
Cho Do-son membasuh tubuh Nayeong yang berlumuran cairan merah, membersihkan dinding yang terkena cipratan cairan merah, hingga mengepel lantai kamar mandi, guys. Lalu, Cho Do-son meninggalkan Nayeong yang tergeletak begitu saja dan pulang ke rumahnya. Ya kayak merasa nggak bersalah gitu, guys. Santai banget nih orang. Jalan kaki balik ke rumahnya. Nayeong pun mulai sadar, guys. Dengan kesakitan, dia keluar dari gereja dan meminta pertolongan. Dan untungnya nih, guys, ada salah satu warga sekitar yang lewat dan melihat Nayeong. Nah, karena orang itu lihat ya, ada seorang anak kecil yang berlumuran cairan merah. Dia pun langsung ya menghubungi ambulans dan juga polisi. Langsung dong ya, Nayeong dilarikan ke rumah sakit yang cukup besar. Dan dokter yang menangani Nayeong ini pun sampai bilang, guys, kondisi Nayeong pada saat itu hampir meninggal. Tapi alhamdulillah, guys, Nayeong kecil berhasil selamat. Tapi parahnya, dia mengalami kerusakan organ internal yang permanen. Organ reproduksinya, anus, dan ususnya rusak parah. Bahkan saat tiba di rumah sakit, sebagian ususnya ada yang sampai keluar. Alat kelamin dan anusnya kehilangan fungsi sampai 80%, guys. Dan mengakibatkan pemasangan anus buatan dan kecacatan permanen. Duh, gila sih ini orang ya. Udah berbuat sekeji itu, udah menghancurkan masa depan anak kecil dan gak merasa bersalah. Bayangin, guys. Seorang anak kecil 8 tahun yang masih unyu-unyunya, hidupnya langsung divonis harus menggunakan kantong kolostomi seumur hidupnya. Dan untuk menggantikan organ yang sudah enggak berfungsi ini. Seumur hidup loh, guys. Bayangin aja ya. Dan di waktu yang sama, guys, pihak kepolisian dan tim forensik langsung melakukan penyelidikan di TKP. Di toilet itu ditemukan tas dan sepatu Nayeong yang tertinggal. Juga ada nih alat pel yang digunakan oleh Cho Do-son untuk membersihkan TKP. Setelah 6 jam lamanya, tim forensik akhirnya berhasil menemukan 3 sidik jari di depan pintu toilet. Dan dalam waktu 3 hari, polisi pun berhasil menangkap Cho Do-son di rumahnya dan saat Cho Do-son sedang mabuk. Jadi guys, si Cho Do-son ini nih memang diketahui sering mabuk-mabukan. Bahkan hampir tiap hari dia mabuk mulu. Cho Do-son adalah residivis kelas kakap. Dia sudah memiliki 17 catatan kriminal termasuk kekerasan seksual dan penghilangan nyawa sebelumnya. Dia lahir pada tanggal 18 Oktober 1952. Dia melakukan kejahatan pertamanya yaitu mencuri sepeda, guys. Tapi ia diberi keringanan hukuman karena pada saat itu usianya masih di bawah umur. Dan pada tahun 1972 dia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan di pusat penahanan remaja karena memeras uang dari kios jalanan. Pada tahun 1977, dia dijatuhi hukuman kembali selama 8 bulan penjara karena pencurian berulang. Pada tahun 1983, saat usianya menginjak 31 tahun, ia merudal paksa wanita berusia 19 tahun yang bekerja di dekat tempat tinggalnya. Wanita ini, guys, membutuhkan perawatan selama 30 hari untuk pulih. Dan parahnya lagi, guys, dia hanya dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara untuk kejahatan ini. Wah, kalau dipikir-pikir nggak waras banget ya hukuman di Korea Selatan pada saat itu. Dan setelah dibebaskan, ia didenda beberapa kali atas berbagai kejahatan kekerasan, termasuk penyerangan terhadap seorang pelayan bar. Pada tahun 1995,
saat dia sedang minum-minum guys. Dia tiba-tiba menyerang seorang pria berusia 60 tahun hingga tewas. Dan lagi-lagi guys, dia hanya dijatuhi hukuman selama 2 tahun dan malah dirawat di rumah sakit jiwa. Kayaknya ngaku-ngaku sakit jiwa kali ya, biar hukumannya diringanin gitu. Jadi guys, nih orang tuh udah pro banget gitu. Hukumannya selalu ringan coba. Weh, ya kalau kayak gini ceritanya ya nggak aman banget ya. Ya pasti orang-orang yang tinggal di sekitar Codoson merasa nggak aman banget ya. Ini orang kriminal sejak dini. Ngeri sih guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin naik pitam, yaitu proses pengadilan. Karena guys, kayak yang udah aku ceritain tadi ya, kalau si Codoson ini udah memiliki catatan kriminal sebelumnya. Jadi, dia tuh tahu betul cara agar tidak dirugikan di mata hukum. Dia tidak pernah mengakui perbuatannya, padahal jelas-jelas semua bukti mengarah ke dia. Dia juga sangat sopan kepada hakim guys. Ya kayak menyapa hakim duluan gitu guys. Dia tuh selalu menyapa hakim kayak, "Pagi Pak Hakim," dengan menunduk. Ya, "Gimana kabarnya Pak Hakim?" Kayak gitulah. Pokoknya dia tuh berusaha membangun image baik di depan hakim guys. Ya berharap apa? Ya berharap kayak hukum di Konoha guys. Karena berperilaku sopan saat sidang, jadi masa tahanannya hanya 6,5 tahun. Padahal guys, udah ngerugiin negara sampai 300 triliun. Lawak banget gak sih? Tahu kan kalian siapa yang aku maksud? Nggak cuma itu guys. Codoson ini sampai menulis pesan kepada hakim lebih dari 300 kali. Dan isinya tuh guys, kayak gini nih. "Saya memang seorang pemabok, tapi saya bukan tipe monster sakit yang menyetubuhi seorang anak berusia 8 tahun. Saya juga dikenal sebagai orang yang memiliki etika yang baik dan sopan. Khususnya kepada orang-orang sekitar saya, termasuk perempuan juga." Jadi guys, dia tuh bener-bener pede guys berbohong di depan hakim. Dia juga menggunakan alasan mabok atau di bawah pengaruh alkohol untuk mengurangi masa hukumannya. Dan karena jaksa penuntut yang menangani kasus ini kurang bener ya, jadi Codoson hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara aja. Gimana coba guys kalau menurut kalian? Kesel banget gak sih? Berkali-kali loh Codoson ini melakukan tindakan kriminal dan udah pasti dia termasuk orang berbahaya dong ya. Tapi kenapa juga berkali-kali dia dihukum ringan dan dilepaskan begitu saja coba? Ini yang bikin sedih sih guys. Akibat kejadian ini, Nayong mengalami kerusakan permanen pada perut bagian bawahnya dan diberitahu bahwa ia akan mengalami cacat permanen. Dia juga membutuhkan perawatan selama 8 bulan dan harus melakukan perjalanan ke Seoul setiap akhir pekan. Ya untuk menjalani pengobatan guys. Ia juga diberitahu bahwa harus menggunakan kantong kolostomi selama sisa hidupnya. Tapi, dia berhasil menjalani operasi untuk memasang anus buatan. Nayong juga menderita depresi berat setelah serangan itu. Setahun setelah serangan itu guys, dan setelah menerima perawatan psikiatris, dia dikatakan telah pulih 70%. Dia mulai bersekolah lagi dan bahkan menghadiri hakwon atau bimbingan belajar tambahan di seberang jalan dari tempat kejadian. Dan menurut ayah Nayong, dari sebuah laporan pada tahun 2020, Nayong hanya menonton film kartun dan menghindari berita sepenuhnya. Alasannya guys, untuk menghindari kemungkinan melihat sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan seksual.
Chodoson dibebaskan pada tanggal 12 Desember 2020. Ia kembali ke Ansan untuk tinggal bersama istrinya yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari rumah Nayong. Saat keluar dari penjara guys, masyarakat Korea Selatan marah atas tuduhan hukuman yang sangat ringan ini. Masyarakat bahkan berkumpul pada saat pembebasannya dan melempar telur ke arah mobil yang ditumpangi Chodoson. Tidak berhenti di situ guys, masyarakat bahkan memadati lingkungan rumah Chodoson hingga merusak fasilitas dan menimbulkan kekacauan. Dilansir dari media Korea Selatan pada tanggal 16 Desember 2020, pemilik tanah tempat Chodoson dan istrinya tinggal mengungkapkan guys, bahwa ia telah melakukan pengusiran terhadap Chodoson. Hal tersebut terjadi karena sejak pembebasannya, banyak penduduk di daerah sekitar yang memilih pindah guys, karena merasa takut dan terganggu atas kehadiran Chodoson ini. Chodoson juga harus memakai gelang pelacak di pergelangan kaki dan akan diawasi terus-menerus selama masa percobaan 7 tahun. Tapi guys, pada tanggal 20 Maret 2024, Chodoson dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan karena ia sempat ketahuan berjalan-jalan di luar rumah melewati jam malam, yaitu pada jam 9 malam, tepatnya pada bulan Desember 2023. Ya, nggak kebayang juga sih ya, si Nayong jaraknya cuma 1 kilometer loh sama si Chodoson. Ya, gimana ya? Kasus Nayong ini menjadi salah satu paling bersejarah di Korea Selatan. Karena kasus inilah, pemerintah Korea Selatan akhirnya mengubah banyak aturan hukum mengenai pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Mulai dari hukuman yang lebih berat hingga penggunaan gelang elektronik bagi pelaku setelah bebas. Namun tetap aja guys, luka yang dialami Nayong dan keluarganya tak akan pernah bisa dilupakan. Keadilan mungkin ditegakkan di atas kertas, tapi kehidupan seorang anak kecil sudah selamanya hancur. Di tahun 2013, sutradara Lee Jong-ik membuat sebuah film berjudul Hope. Film ini memang tidak menggunakan nama asli Nayong guys, tapi terinspirasi langsung dari kisah Nayong ini. Film ini berfokus pada bagaimana seorang anak kecil yang menjadi korban berusaha pulih bersama keluarganya dan bagaimana sang ayah dan sang ibu mencoba menutupi luka hati mereka sambil tetap memberi semangat agar anaknya ini bisa merasa hidup normal kembali. Film ini juga membuat banyak orang menangis guys. Bahkan para aktor yang memerankannya pun mengaku sangat sulit menahan emosi. Bagi masyarakat Korea Selatan, film ini bukan sekedar hiburan, melainkan pengingat bahwa tragedi seperti ini pernah benar-benar terjadi. Nah, kalau kalian guys, ada yang pernah nonton film ini nggak? Tiba-tiba ada bawang kan ya, yang bikin nangis sesegukan. Ngaku deh pasti bakalan nangis kalau nonton film ini asli. Kasus Nayong adalah bukti nyata bahwa terkadang keadilan tidak selalu berpihak pada korban. Namun dari tragedi ini lahir kesadaran baru guys, bahwa perlindungan terhadap anak-anak harus menjadi prioritas utama. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua ya guys, bahwa anak-anak adalah titipan yang harus kita jaga. Dan bahwa keadilan seharusnya melindungi yang lemah, bukan membiarkan mereka hancur. So, thanks guys buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama video ini ya. Jangan lupa di komen dan juga di subscribe ya. Semoga hari kalian menyenangkan, walau kadang terasa melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Nama aku Tika. See you at next video. Bye.